Alright, so introductions to IELTS. IELTS, apa sih itu IELTS? Ya, jadi IELTS ini merupakan akronim dari atau singkatan dari atau kependekan dari International English Language Testing System. I for international. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa level IELTS itu international everyone. Ya, jadi uh, sebenarnya ada dua model dari IELTS. Jadi ada dua jenis. Yang pertama adalah academic dan yang kedua adalah general training. Untuk Kingdom English Course sendiri kita fokusnya adalah akademik, teman-teman. Jadi apa sih perbedaan antara academic IELTS dan juga general training? Sebenarnya tidak jauh berbeda. Jadi kalau akademik itu biasanya kita mengambil IELTS ini untuk keperluan di bidang akademik, seperti untuk keperluan belajar, keperluan untuk mendapatkan beasiswa, atau keperluan untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Sementara kalau IELTS General Training, kita biasanya mengambil untuk keperluan pekerjaan gitu. Jadi kalau teman-teman mau menghadapi wawancara kerja atau tes bahasa Inggris di perusahaan-perusahaan asing, maka teman-teman bisa mengambil IELTS General Training. Perbedaannya apa? Selain untuk tujuannya, perbedaannya ada di bentuk soalnya juga. Bentuk soalnya ini sama-sama ada 4 language skills yang diujikan, ada listening, reading, writing, and also speaking. Untuk listening itu sebenarnya sama. Nah, di sini perbedaannya lebih jelas ada di pembelajaran reading dan juga writing everybody. Jadi kalau untuk IELTS, untuk materi reading, materi writing, ujian reading atau writing itu soal-soalnya level kesulitannya lebih tinggi karena teks-teks yang diberikan itu teks-teks yang akademik gitu. Sementara kalau general training itu lebih ke konteks-konteks sosial, konteks-konteks perekonomian atau pekerjaan yang berkaitan dengan perusahaan yang mana yang teman-teman tuju gitu. Jadi disesuaikan dengan perusahaannya. Jadi lebih ke kehidupan sehari-hari, daily life dibandingkan dengan academic IELTS. Nah, di sini kenapa sih kok kita fokusnya ke akademik padahal mungkin ada beberapa teman di sini yang mengikuti IELTS tujuannya untuk menghadapi wawancara kerja di perusahaan asing. Dan kenapa hanya akademik di sini yang difokuskan? Karena teman-teman, ketika teman-teman bisa menguasai IELTS akademik, di mana akademik IELTS ini memiliki level yang lebih tinggi atau kesulitannya lebih tinggi dibandingkan GT IELTS, maka saya bisa meyakinkan untuk GT IELTS teman-teman pasti bisa menguasai gitu. Oke? Okay? Nah, di sini there are 4 language skills yang akan diujikan, ada listening, reading, writing, and also speaking. Dan keempat language skills ini memiliki waktu pengujian yang sama. Jadi jumlah soalnya juga sama. Untuk listening itu ada 40 pertanyaan dan 40 pertanyaan ini teman-teman nanti kita akan diperdengarkan 4 jenis audio yang berbeda. Gitu, 4 rekaman yang berbeda. Dan 4 rekaman ini masing-masingnya diperuntukkan untuk 10 soal. Oke? Dan waktu yang diberikan itu adalah 30 menit. Untuk total semuanya, nanti untuk listening itu ada pengecekan dan teman-teman akan diberikan waktu untuk menyalin jawaban. Jadi total waktu yang diberikan untuk listening IELTS itu adalah 40 menit. Ya, 40 menit tidak lebih. Ini maksimal sekali hanya 40 menit. Lalu yang kedua, teman-teman di sini ada reading. Jadi untuk reading sendiri, nanti kita akan dihadapkan dengan 3 jenis teks. Dan teksnya ini everyone jauh lebih panjang dibandingkan teks-teks yang pernah teman-teman temukan di dalam soal-soal TOEFL. Gitu. Jadi teksnya itu panjangnya bisa 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari panjangnya soal reading dalam TOEFL. Ya, jadi untuk reading passage, untuk reading sections everyone, kita hanya akan diberikan 3 jenis teks untuk 40 pertanyaan. Jadi, satu teks itu bisa untuk 12 sampai 13 soal.
Dan kita diberikan waktu 60 menit. 60 menit ini tidak ada waktu tambahan. Dan kita tidak diperkenankan untuk menulis jawaban di coret-coretan. Kenapa tidak diperkenankan? Karena kita nggak akan punya waktu untuk menyalin jawaban. Jadi lebih disarankan teman-teman ketika menulis jawaban langsung menulis jawabannya di answer sheet yang diberikan. Oke, di lembar jawaban yang diberikan. Kalau mau coret-coret soalnya silakan, tapi ketika menulis jawaban lebih disarankan untuk menuliskan langsung jawabannya di lembar jawaban yang diberikan. Well, yang ketiga di sini ada writing everyone. Jadi untuk writing kita akan diberikan dua jenis task, dua jenis teks. Masing-masing teks itu yang pertama, teks yang pertama kita akan membuat sebuah report text. Apa sih report text itu? Report text itu adalah sebuah teks yang isinya adalah laporan. Laporan apa? Laporan dari gambar. Jadi nanti di text 1 kita akan diberikan gambar dan kita diminta untuk mendeskripsikan gambar tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terdapat di gambar. Itu. Lalu untuk writing task 2 di sini kita akan beropini. Jadi kita akan sepuas-puasnya beropini di task 2. Nah, untuk lebih detailnya nanti akan kita bahas untuk writing-nya. Tapi yang pasti hanya ada dua jenis task yang akan kita kerjakan dalam waktu 60 menit. Task 1 kita akan buat dalam waktu 20 menit dengan jumlah kata minimal 150. Dan untuk task 2 akan kita kerjakan dalam 40 menit yang akan kita tulis sebanyak 250 kata minimal. Yap. Lalu speaking, teman-teman. Nah, untuk speaking ini terdiri dari 3 bagian ya, 3 part. Part 1 itu teman-teman akan diberikan waktu sebanyak selama 4 sampai 5 menit dan pertanyaannya masih seputar diri kita sendiri, tentang hobi kita, tentang kebiasaan kita, tentang identitas kita, tentang background of our study, background of family, and so on. Lalu part 2, di part 2 ini kita akan menjawab pertanyaan berdasarkan topik yang diberikan. Dan nanti topik-topiknya itu sudah ditentukan. Jadi ada namanya Makar IELTS, teman-teman. Di situ sudah ditentukan topik-topiknya apa saja. Jadi untuk Januari sampai dengan bulan April itu topiknya apa. Nanti berganti bulan Mei ke bulan selanjutnya, ke bulan Oktober, itu nanti akan ada topik baru lagi. Lalu di bulan November, Desember itu akan ada topik baru lagi. Jadi untuk topik speaking itu skalanya internasional, topiknya sudah ditentukan. Dan nanti kita akan menggunakan, akan berlatih IELTS speaking sesuai dengan topik-topik yang diberikan oleh IDP. Oke. Lalu selanjutnya untuk score nih everyone. Jadi kita menyebutnya band ya. Jadi bukan berapa nilai IELTS-nya, tapi kita menyebutkan band. Berapa band IELTS-nya? Jadi skala untuk IELTS ini 0 ya. Terendah adalah 0, tertinggi adalah 9. Jadi 0 itu ketika kita benar-benar tidak menjawab. Ketika kita benar-benar blank, tidak ada satu jawaban pun yang benar. Dan band tertingginya itu adalah 9. Oke? Nah, jadi ini ya teman-teman, skala 0 sampai 9, jadi 0 atau O atau 0 when we do not attempt the test. Jadi ketika kita benar-benar tidak menjawab pertanyaannya sama sekali. Dan band 9 itu disebut sebagai expert user. 100%, we can answer all the questions correctly. Kita bisa menjawab dan menuntaskan semuanya tanpa satu kesalahan pun. Dan teman-teman, untuk persyaratan ke luar negeri itu bandnya adalah 6,5. Disebut sebagai competent user. Jadi antara 6 sampai dengan 7. Kalau teman-teman mau belajar ke luar negeri, setidaknya harus bisa mencapai band 6,5. Mudah-mudahan setelah belajar bersama di sini, teman-teman bisa mencapai band tersebut. Baik, sekarang kita lihat apakah ada pertanyaan. Kalau tengah-tengahnya, ini tengah-tengahnya apa ya?
Kalau tengah-tengahnya kira-kira kita harus benar berapa soal? Kalau tengah-tengahnya tergantung. Jadi di modul teman-teman di situ sudah ada rincian bandnya. Sudah ada rincian bandnya. Kalau misalnya mau di tengah-tengah, setidaknya kita harus mendapatkan jumlah benar berapa soal. Alright. Nah, untuk hari ini teman-teman, di pekan pertama kita akan fokus membahas untuk IELTS reading. Lalu di pekan kedua kita akan membahas writing, di pekan ketiga kita akan membahas listening, dan di pekan terakhir kita akan membahas speaking. Ya, mudah-mudahan di sini teman-teman sudah print untuk materi readingnya. Oke, kalau begitu kita akan ke materi reading sambil menjawab pertanyaan Kak Esther. Kalau mau di tengah-tengah, berapa ya kira-kira jumlah soal yang harus kita jawab? Nah, ini dia everyone. Oke, nah ini dia. Jadi ini marks ring-nya. Untuk di tengah-tengah, berarti kita taruhlah band 6 ya, teman-teman. Band 6 berarti untuk jumlah soal reading sebanyak 40 pertanyaan, teman-teman harus benar setidaknya 30 atau 31 pertanyaan. Gitu, itu artinya hanya boleh 10 salah. Nah, ini standarnya nih teman-teman. Standar kalau memang teman-teman mau bekerja di perusahaan asing atau mau kuliah di luar negeri. Biasanya kalau beasiswa itu 6,5. Tapi kalau misalnya bukan beasiswa, itu biasanya 6. Tapi tergantung dari institut masing-masing. Oke? Ada juga yang meminta 7. Well, jadi ini untuk bandnya teman-teman. Dan sekarang kita bahas sedikit lagi lebih fokus tentang reading skills. Ya, jadi untuk reading itu sendiri akan memiliki 40 pertanyaan dengan 3 teks yang diurutkan berdasarkan tingkat kesulitannya. Jadi, untuk teks yang pertama, itu level kesulitannya bisa dikatakan di level yang cukup mudah. Karena levelnya cukup mudah, masih awal-awal nih teman-teman, kita coba alokasikan 15 menit saja. Jadi benar-benar 15 menit. Jadi untuk 40 soal, itu kita hanya diberikan waktu 60 menit, jadi kita benar-benar harus disiplin dalam mengalokasikan waktunya. Jadi untuk bagian pertama, passage pertama, usahakan teman-teman bisa menggunakan bisa menyelesaikan semua soal-soalnya dalam waktu 15 menit. Lalu untuk teks yang kedua, ini level kesulitannya ada di level medium, teman-teman. Ada sekitar 12 sampai 13 soal. Usahakan untuk menuntaskan semuanya dalam waktu 20 menit saja. Dan untuk teks yang ketiga, karena memiliki level soal yang lebih sulit, memiliki paragraf yang mungkin lebih panjang dibandingkan passage 1 and passage 2, maka usahakan dalam waktu 25 menit itu sudah benar-benar selesai. Gitu. Jadi 60 menit ini teman-teman bisa dikatakan waktu yang kurang untuk menjawab soal-soal IELTS karena nanti passage-nya itu panjang sekali. Ya, jadi nanti ketika teman-teman menghadapi official test, usahakan untuk tidak menjawab di soal, tapi usahakan untuk menjawab langsung di lembar jawaban. Oke? Dan jenis-jenis pertanyaan untuk reading, di sini ada sentence completion, melengkapi kalimat, lalu ada summary, jadi dari teks yang panjang nanti kita akan jadikan satu paragraf, lalu ada note, ada table, ada flowchart completion, lalu ada short answer, lalu ada diagram label completion, and so on. Nah, jadi ini adalah kurang lebih jenis-jenis soal yang akan kita temui di dalam soal-soal IELTS. Lalu ada juga jenis-jenis soal seperti multiple choice. Nah, kalau multiple choice ini teman-teman, bentuknya, cara menjawabnya itu sama seperti teman-teman menjawab soal reading TOEFL. Itu sama. Jadi tips-tipsnya itu sama. Dan perbedaan lagi nih teman-teman. Kalau dalam TOEFL reading, dalam reading TOEFL, itu ketika kita mencari jawaban,
Jawaban itu akan kita temukan di dalam teks secara berurutan. Jadi misalnya soal nomor 12 ada di paragraf 4. Soal nomor 15 akan kita temukan setelah paragraf 4. Soal nomor seterusnya akan kita temukan di paragraf keempat atau seterusnya. Jadi akan berurutan. Berbeda dengan IELTS. Kalau dalam IELTS, ada yang berurutan, ada juga yang secara acak. Gitu. Jadi nomor 1 misalnya kita temukan di paragraf 7. Nomor 2 bisa kita temukan di paragraf 1. Nomor 3 bisa kita temukan mungkin ada di paragraf ke-10. Nomor 4 mungkin balik lagi ke paragraf 2. Nah, jadi kalau dalam IELTS seperti itu. Lalu bagaimana kita menstrategikan sementara waktu yang diberikan itu sangat-sangat singkat. Hanya kurang lebih 15 menit untuk satu passage. Berarti kurang lebih kita hanya punya 1/4 menit untuk satu soal. Sementara kita sama-sama tahu menjawab soal reading itu bukan perkara yang mudah. Lalu bagaimana caranya? Kita bisa memanfaatkan keyword. Keyword itu adalah kata kunci. Dari mana kita mendapatkan kata kuncinya? Kita akan menemukan kata kuncinya di dalam soal. Oke, jadi untuk bentuk-bentuk multiple choice, di sini juga ada matching information, ada matching headings, matching features, matching sentence ending, and summary completion. Jadi ada soal yang benar-benar harus kita jawab berdasarkan passage, ada juga bentuk soal yang harus kita jawab dengan cara menyesuaikan atau mencocokkan. Oke, nanti kita akan lihat satu persatu bentuk-bentuk soalnya seperti apa. Well, modal dasar dalam melakukan soal reading IELTS. Jadi modal dasarnya itu yang pertama tentu saja kosakata, teman-teman. Jadi setidaknya kalau teman-teman mau benar-benar menaklukkan soal IELTS, setidaknya penguasaan kosakata bahasa Inggris kita itu minimal 1000 kata. Gitu, dan juga grammar. Oke. Jadi grammarnya ini macam-macam ya teman-teman, terutama tenses, lalu part of speech, harus bisa membedakan verb itu yang mana, subject itu yang mana, lalu pronoun itu yang mana, lalu plural itu bagaimana, singular itu bagaimana. Setidaknya di sini teman-teman harus punya modal itu dulu ketika ingin menghadapi soal-soal IELTS. Dan bukan hanya untuk reading, tapi ini juga berlaku untuk semua language skill-nya. Reading, speaking, listening, dan juga writing. Oke? Well, dan sekarang teman-teman kita akan mulai pembahasannya dari yang pertama, kemampuan yang perlu dikuasai dalam reading skills. Yang pertama, kita harus punya kemampuan dalam skimming a text and speed reading. Gitu. Jadi apa sih skimming itu? Jadi skimming itu membaca dengan cepat. Kita berkonsentrasi pada kata-kata seperti kata benda dan kata kerja untuk menemukan poin utamanya itu apa. Jadi skimming itu bukan membaca secara detail dari awal sampai akhir. Bukan seperti itu, teman-teman. Tapi skimming itu lebih ke membaca sekilas yang akan memberikan kita gambaran umum tentang apa atau bagaimana informasi yang ada di dalam passage-nya. Gitu. Jadi untuk melakukan skimming, hal apa yang harus kita lakukan? Hal yang harus kita lakukan pertama kali adalah mencari keyword-nya. Oke? Lalu bagaimana jika tidak terdapat keyword? Nah, jika tidak terdapat keyword, teman-teman, maka kita bisa melakukan hal-hal seperti ini. Jadi ketika di dalam soal tidak diberikan keyword, maka yang bisa kita lakukan adalah mencari general idea-nya. Dari mana kita bisa menemukan general idea? General idea itu biasa gambaran umum itu biasanya bisa kita temukan di awal-awal paragraf, di awal-awal kalimat di masing-masing paragraf. Oke? Nah, sekarang kita akan coba melakukan skimming, teman-teman, untuk menemukan general idea dari masing-masing paragraf. Jadi di sini ada 4 paragraf. Kita akan coba skimming, lalu kita tentukan bersama kira-kira masing-masing general idea untuk paragraf A, B, C, dan D itu adalah apa. Okay, so look at exercise 1, everybody. We have to use the timer, skim, read the text to get the general idea of what it is about.
Nah, jadi kita akan membaca dengan cara skimming untuk menemukan kira-kira general idea dari masing-masing paragraf ini adalah apa. And after 30 seconds, everyone, we have to jump to the start of the next paragraph. Kita akan melompat ke paragraf selanjutnya. Oke? Okay? Yep, baik, kita lihat di sini. Paragraf pertama. Bagaimana cara melakukan skimming ketika tidak ada keyword yang diberikan? Maka kita bisa fokuskan untuk membaca awal-awal kalimat di masing-masing paragraf. Kita lihat di sini kalimat pertama dan kalimat keduanya. Okay, let's read it together, everyone. The diets of children have changed dramatically over the last century due to the effect of technologies such as improved transport, canning, and refrigeration, social changes such as the establishment of boarding schools, and evolving ideas about the nutritional needs of growing bodies. Yep, dari sini kira-kira teman-teman apa sih general idea yang bisa kita dapatkan? Di sini membahas tentang diets. Diets, apa sih yang dimaksud dengan diets? Diet. Ya, menurut pandangan teman-teman, diet itu apa sih? Diet, program pola makan. Yes, good. Tepat sekali. Jadi diet itu adalah pola makan. Jadi diet itu bukan lagi diet ya, misalnya dapat pertanyaan lagi diet ya. Bukan berarti ketika kita diet, kita sedang berusaha kurus. No, bukan seperti itu. Jadi ketika kita sedang melakukan diet, itu artinya kita sedang melakukan food management untuk mendapatkan pola hidup yang lebih sehat. Ya, jadi diet itu ya hasil recordnya nanti akan diberikan. Ya, jadi diet itu bukan sesuatu yang dilakukan untuk membuat tubuh kita menjadi slimmer, menjadi lebih kurus, menjadi lebih ramping, bukan seperti itu. Ya, jadi diet ini adalah pola makan, or in English kita menyebutnya food management. Ya, jadi jangan salah mengartikan ya teman-teman. Nggak makan pagi, nggak makan siang, nggak makan malam karena lagi diet. No, bukan seperti itu. Justru diet itu bagaimana kita mengatur pola makan kita. Pagi, siang, sore itu makannya apa. Yep, jadi the diets of children, pola makan anak-anak have changed dramatically, telah berubah secara drastis, secara dramatis over the last century to the effect of technologies. Yep, berarti di sini teman-teman kira-kira yang menjadi general idea-nya adalah apa? Okay, so what is the general idea of the first paragraph? It's about the diets of children. The diets of children that change dramatically. Well done, benar sekali. Ini dia general idea untuk paragraf pertama. Ini adalah general idea-nya. Oke? Okay? Ya, untuk informasi selanjutnya nih teman-teman, before World War I, sebelum Perang Dunia Pertama, the meals of children and adults alike would typically consist of vegetables, often potatoes, and large amount of bread, often 0.5 kilograms per day, and soups with small amounts of meat. Ya, jadi general ideas-nya adalah the diets of children that changed dramatically. Nice doing, everyone. Now look at the second paragraph, which is paragraph B. Kita baca satu kalimat pertama dan kalimat keduanya. Imagine a 12-year-old Australian boy from 1970 standing next to a 12-year-old boy from 2010. The boy from 2010 will probably be 3 to 5 centimeters taller and 7 kilograms heavier than his counterpart in 1970. So from here, everyone, kira-kira can you decide
what is the general idea for the paragraph B? Comparison children now and the past. Yep, the comparison between the children now and the past. Well done. Jadi di sini bisa kita tuliskan the example of how it changes. Yep. Ya, jadi bisa kita tuliskan the example of how it changes atau the comparison between the kids now and past. Well done everybody. Jadi ini dia. Jadi between the kids now and past. Jadi pastnya itu adalah di tahun 1970 lalu dibandingkan dengan anak-anak di tahun 2010. Ya, jadi di sini berbeda sekali ya. Anak-anaknya di usia 12 tahun dulu dan sekarang itu seperti apa. Oke, kalau anak-anak 12 tahun di tahun 1970, kira-kira apa yang membedakan nih teman-teman? Yang membedakan anak usia 12 tahun di tahun 1970 dan di tahun 2010. Kita bisa melihat perbedaannya dari segi apa based on the passage? Iya. Head and weight. That's good. Yep. The taller, the tall, the height, and the weight. Nah, ini dia. Taller and heavier. Jadi heavier ini berarti berat badan. Taller berarti tinggi badan. Jadi perbedaannya bisa kita lihat dari posturnya. Okay, good job everybody. And now let's move to paragraph C. Kita ke paragraf ketiga, teman-teman. Kita baca kalimat pertama dan kalimat kedua di masing-masing paragraf. Nah, di sini saya warnai ya, supaya lebih mudah untuk dibaca. Ini kalimat pertamanya, lalu ini adalah kalimat keduanya. Okay, let's read it together, everyone. There are two changes in three that the boy from 1970 walk to school each day. There are three changes in four that the boy from 2010 is driven to school by mom or dad. There are four changes in five that in 1970 the boys was allowed to play unsupervised in the neighborhood. There is only one change in four that in 2010 the boy will be allowed to go down to the park on his own. So everyone, based on this passage, can you guess what is the general idea? Kira-kira dari apa yang kita baca, apa sih general idea for this passage? Okay. The boy from 1970 was more active. Okay, was more active. In 2010. Well done, benar sekali. Jadi sama yang 1970 lebih aktif Mbak, karena yang kedua juga dia keluarnya lebih 1970 lebih banyak daripada yang 2010 ya. Oke, tepat sekali. Jadi tentang gaya hidup ya, kalau anak-anak yang dulu itu lebih mandiri. Kalau anak-anak yang sekarang itu lebih mengandalkan orang lain, terutama orang tuanya. Ya, berarti bisa kita sederhanakan, we can make it simpler, menjadi the lifestyle atau gaya hidup of the comparison between the diet of children in 97 and 2010. Okay, the lifestyle of the children in 1970 and 2010. Ya, jadi untuk penyebutan tahun teman-teman, kita boleh menyebutnya dalam bentuk yang komplit 1970 atau 1970. Nah, itu boleh. 2010 atau 2010 itu juga boleh. Oke? Jadi tidak salah. Dua-duanya benar.
Terutama ini akan terpakai sekali di materi speaking dalam menyebutkan tahun. Alright, sekarang kita ke the last paragraph, everybody. Kita ke paragraf terakhir. Kita beri warna dulu paragraf yang akan kita fokuskan. Well, what has caused these dramatic changes in the space of a single generation? There are two main theories. Increasing overweight is caused by an energy imbalance. Either energy intake increases or energy expenditure decreases or both. So from here everyone, what is the general idea of the two causes of the changes of diet in the past and present? Good. That's a very good job, Kak Hesti. Yep. Factors that cause changes in diet. Yep. Benar sekali. Jadi the causes, tentang penyebab-penyebab tentang penyebab-penyebab terjadinya perubahan dari pola hidup, dari pola makan di masa lalu dan kehidupan saat ini. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Ketika kita tidak menemukan keyword di dalam soal, maka kita bisa menentukan general idea yang ada di dalam passage. Jadi kita tidak perlu secara detail membaca dari awal sampai akhir. Untuk finding the general idea atau mencari main topic, kita bisa menemukannya di baris pertama atau di kalimat pertama dan kalimat kedua di masing-masing paragraf. Ya, jadi secara keseluruhan everyone, kira-kira what is the general idea of this passage? Okay, what is the general idea for all the passages? Kalau tadi kan masih per paragraf nih. Nah, sekarang kira-kira dari keseluruhan ini, bisakah teman-teman menyimpulkan kira-kira apa sih general idea untuk keempat paragraf ini? Jadi kita bisa baca the comparison between kids past and now. Yes, the changes of diet, that's good. The comparison between the children life in the past and present, itu juga benar. Okay, well done everybody. Nah, jadi ini untuk skimming teman-teman. Jadi kita membaca cepat untuk mendapatkan the general idea. Dan hal kedua, skill kedua yang harus kita kuasai di sini adalah scanning for detail. Ya, jadi kalau tadi skimming, yes. Mbak Dian, sebelum lanjut Mbak Dian, yep. Saya ini mau ikut TOEFL ataupun IELTS agak lemah dalam menarik general idea. Kalau per paragraf mungkin kita kalau per paragraf lebih gampang ya dalam tanda kutip. Nah, untuk general idea itu kita fokusnya di paragraf 1 atau gimana Mbak? Ya, untuk general idea, nah ini tergantung Kak Aldis. Jadi misalnya yang ditanyakan adalah what is the general idea of the second paragraph? Berarti kita hanya fokus di paragraf kedua. Tetapi kalau misalnya what is the general idea of the passage, berarti itu general idea secara keseluruhan. Dan untuk menemukan general idea secara keseluruhan, yang bisa kita lakukan seperti yang tadi kita lakukan bersama. Kita temukan dulu general idea dari masing-masing paragraf, baru setelah kita buat general idea dari masing-masing paragraf, kita satukan kesimpulannya. Ya, jadi seperti itu Kak Aldis. Dalam TOEFL pun seperti itu. Oke? Ya, oke. Oke, siap. Berarti intisari dari 4 paragraf yang tadi berarti coba. Iya, benar sekali. Gitu. Jadi fokusnya di kalimat-kalimat awal ya, teman-teman. Yap, baik. Oke, terima kasih Kak Aldis. Ya, sama-sama. That nice question. Baik, kita akan lanjutkan ke part 2, everyone. Scanning for detail. Jadi, scanning ini cukup berbeda dengan skimming. Jadi, kalau di skimming, itu merupakan metode membaca cepat.
Kalau scanning, metode mencari jawaban dengan cepat yang terfokus pada kata-kata yang ditanyakan. Dan untuk menemukan jawaban pada suatu teks bacaan dengan cepat, ada beberapa kata yang bisa kita gunakan sebagai keyword. Kata-kata apa saja yang bisa kita gunakan sebagai keyword? Yang pertama, kita bisa memanfaatkan angka. Jadi kalau ada angka di dalam passage, kita perhatikan teman-teman. Jadi angka itu bisa berupa tahun, bisa berupa persentase, bisa berupa jumlah apa ya, hasil sensus penduduk misalnya seperti itu, jumlah warga dan sebagainya. Oke. Lalu ada noun. Noun itu adalah kata benda. Kita fokuskan pada kata-kata ini. Lalu ada adverb, kata keterangan. Adverb of time, kata keterangan waktu. Adverb of place, kata keterangan tempat. Nama tempat, terus nama-nama waktu, pagi, siang, sore, tahun berapa terjadinya. Nah, itu adalah adverb. Lalu preposition. Preposition, tahu ya teman-teman? Preposition of, in, under, between, among, in front of, and so on. Lalu conjunction. Conjunction, kata hubung, seperti and, in, then, so, but, lalu apalagi ya, yet, and so on. Degree of comparison. Nah, degree of comparison, kata pembanding nih teman-teman, seperti more than, the most beautiful, the best actor, the tallest boy, and so on. Nah, itu namanya degree of comparison. Atau sebaik, as good as, setinggi, as tall as, and so on. Lalu selanjutnya di sini ada quantifier. Jadi quantifier itu seperti menyatakan jumlah ya teman-teman. Misalnya much, sugar, much money. Jadi kata much-nya itu adalah quantifier. Atau a bit late, sedikit terlambat. A bit-nya itu adalah quantifier. Lots of people. Oh gitu ya. Lots of people. Jadi lots-nya itu adalah quantifier-nya. Oke? Lalu di sini ada scientific terminology. Jadi scientific terminology ini adalah special vocabulary yang berhubungan dengan konteksnya teman-teman. Jadi misalnya konteksnya itu talking about the plant, membicarakan tentang tanaman. Maka akan ada vocab-vocab khusus yang berkaitan dengan tanaman. Seperti leaf, daun, atau trunk, batang, and so on. Nah, itu disebut sebagai scientific terminology. Atau misalnya berbicara tentang planet. Mungkin bisa Mars, atau Earth, atau apalagi ya, atau Jupiter, and so on. Nah, itu disebut sebagai scientific terminology. Vocab atau kosakata khusus yang berkaitan dengan konteksnya atau dengan temanya atau dengan judulnya. Oke? Yep. Now everybody, kita akan coba mengerjakan exercise 2.1. Look at the passage on the next page. Nah, jadi di sini ada paragraf entitled Occur Find Reveals Ancient Knowledge of Chemistry. Jadi dari paragraf ini, we have to skim in 1 minute, reading the following passage to get a sense of the overall meaning, to find the main topic. Jadi kita akan melakukan skimming untuk mencari kira-kira the main topic dari passage yang ada di halaman 5 itu adalah apa? Apakah about new discoveries in chemistry, or the discovery of ancient object, atau how international scientific teams work? Oke? Ya, jadi silakan you may open the next page everyone. Silakan teman-teman baca untuk menemukan kira-kira the main topic of the passage itu adalah apa. Oke, kita lihat. Ya, kira-kira ini teman-teman bisa baca ya. The oldest ochre processing toolkits and workshop ever found have been unearthed, indicating that as far
back as 100 years ago, humans had an understanding of chemistry. Nah, ini teman-teman yang bercetak miring, ini namanya heading. Jadi kalau misalnya kita baca koran ya, baca koran atau artikel di majalah, itu ada di awal, di bawah judul, kata-kata yang font tulisannya lebih kecil. Atau mungkin font tulisannya itu dibuat italic atau bercetak miring. Itu namanya adalah heading. Jadi fungsi dari heading itu adalah apa? Fungsi dari heading itu adalah menggambarkan overview. Jadi menggambarkan general idea dari isi paragrafnya itu apa. Jadi sebenarnya teman-teman untuk mengetahui keseluruhan isi passage-nya itu kita bisa membaca dari headings-nya terlebih dahulu. Kita pahami dulu heading itu seperti apa. Karena heading ini memberikan kita informasi. Sebenarnya apa sih yang menjadi topik pembahasan dari paragraf-paragraf yang ada di bawahnya. Well, nah sekarang kita akan tentukan the main topiknya itu adalah apa. Dari headingnya sebenarnya kita sudah bisa tahu. Bahkan dari judulnya di sini kita sudah bisa tahu. Kira-kira the main topiknya itu adalah apa. Well, jadi the title is Ocker Find Reveals Ancient Knowledge of Chemistry. Jadi di sini headingnya the oldest Ocker processing toolkits and workshop ever found have been unearthed, indicating that as far as back as 100,000 years ago, humans had an understanding of chemistry. So, is it A, new discoveries in chemistry, penemuan baru di bidang chemistry atau kimia, atau B, the discovery of ancient object, penemuan untuk objek yang sudah sangat lama atau kuno, atau C, how international scientific teams work, bagaimana tim saintifik, tim ilmuwan internasional itu bekerja. Kita lihat di sini teman-teman. Ketika melakukan scanning, kita bisa memanfaatkan number. Kita bisa memanfaatkan degree of comparison. Mana degree of comparison di sini? Ini dia. As far back as. Ini adalah degree of comparison. Lalu number. 1,000 years ago. Okay? Lalu noun. Humans. The oldest occur. Ini adalah degree of comparison. The oldest occur. 1,000 years ago. The title ancient, kuno. Berarti dari sini kita sudah bisa membuat kesimpulan apa main topik dari passage ini. Sehingga jawabannya adalah yang B, the discovery of ancient object. Nah, ini dia. Kalau new, no ya, karena 1,000 years ago. How international scientific teams work. Nah, ini masih jauh ya, karena masih pengenalan tentang apa yang ditemukan. Sehingga the best answer about the main topic is the discovery of ancient object. Oke? Dan sekarang teman-teman kita akan coba untuk berlatih menemukan, berlatih scanning untuk menemukan some words and number here. Reading the instruction first. Scanning involves searching a text quickly for a specific piece of information. Practice scanning the passage for the words or numbers in the box. Ya, jadi teman-teman, di sini ada beberapa angka dan ada dua kata. Kita akan cari mereka ada di paragraf keberapa dan ada di baris keberapa. Silakan lakukan secepat-cepatnya untuk menentukan 75,000 ini ada di paragraf keberapa dan ada di line keberapa. Oke, silakan teman-teman. Silakan ada di baris keberapa dan ada di paragraf keberapa. Second paragraphs in the second line. Oke, ada di second paragraph. Oke, that's good. Ada di paragraf kedua dan ada di line kedua. Well, di sini ada yang menanyakan occur itu apa?
Ya, jadi occur itu teman-teman kalau kita lihat di kamus memang nggak ada artinya ya. Jadi occur di sini adalah salah satu knowledge of chemistry gitu. Jadi kalau misalnya kita baca passage-nya, kita di sini bisa menemukan what occur is. Oke. Ya, kita lanjutkan teman-teman sekarang 100,000. Silakan. 100,000 ini ada di paragraf keberapa dan ada di baris keberapa? First paragraph, line First paragraph. 2, and second paragraph, Okay, that's line good. 3. Third paragraph, line 3. Yeah, paragraph That's all. 1, paragraph 2, and paragraph 3. There are several 1,000 here. Well done. And how about 200,000? 200,000 in what paragraph and in what line? Third paragraph, Okay, that's good. 6 on line 6. Line 6. Second on third. 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 Yes. It's okay. This is heading everyone. And the first paragraph is this one. Ini dia paragraf pertama. This is second paragraph. Nah, jadi heading itu bukan termasuk hitungan paragraf ya. Jadi heading dan paragraf itu different. This is the third. I see. And this is the fourth. Nah, ya jadi headings itu adalah kepalanya teman-teman. Dan paragraf itu adalah anak-anaknya. Oke. Ya, jadi for this one 200,000 we can see it, we can find it in the Paragraph 2. paragraph 2 and line 6. Line 6. Okay, well done. And artifact. Artifact in what paragraph? Paragraph Paragraph 1, line 2. Paragraph 1, line 2. Well done. And the last, occur. Ya, kalau occur ini Paragraph banyak ya. 1. We can see in the title, in the heading, in the first paragraph, paragraph 6, paragraph 2, paragraph 3, and almost in the all passages. Hampir di semua paragraf ya ada occur. Yep, baik teman-teman. Jadi kurang lebih melakukan scanning seperti itu. Jadi kita fokus kepada kata-kata seperti noun, lalu number, lalu kata sifat, kata keterangan, degree of comparison, and so on. Oke, ini dia. Jadi melakukan skimming dan juga melakukan scanning itu adalah modal utama kita ketika kita ingin menjawab soal reading. Dalam TOEFL pun seperti itu. Di dalam TOEFL mungkin di sini teman-teman sudah pernah ada yang menghadapi tes TOEFL atau hanya sekedar mengikuti kursus TOEFL. Jadi untuk mengerjakan soal-soal TOEFL, saya sangat yakin pertama kali yang diajarkan oleh para pengajar itu adalah bagaimana melakukan skimming dan bagaimana melakukan scanning. Ya, dalam IELTS pun seperti itu. Jadi modal dasarnya selain penguasaan kosakata dan juga grammar, kita juga harus bisa menguasai bagaimana cara skimming dan bagaimana cara scanning. Oke? Yap, kita akan lanjutkan ke bagian selanjutnya. Making prediction, teman-teman. Making prediction. Jadi making prediction ini kita akan membuat sebuah prediksi. Prediksi dari isi bacaan. Jadi untuk making prediction, we can do it in two ways, dengan dua cara. Yang pertama dengan membaca paragraf pertama. Oke, jadi for making prediction, hal pertama yang bisa kita lakukan itu adalah this one. Membaca paragraf pertama dan yang kedua dengan menggunakan topic sentence. Oke, paragraf pertama pada sebuah teks dapat membantu kita dalam memprediksi isi bacaan.
Hal ini dikarenakan paragraf pertama itu berisi informasi tentang topik sentence atau kesimpulan dari ide pokok suatu bacaan. Jadi kita kembali lagi ke bagian pertama tadi ya teman-teman, finding the general idea. Oke, jadi jika Anda dapat memahami, jika teman-teman bisa memahami isi paragraf pertama pada teks dalam reading IELTS, maka sudah pasti teman-teman bisa memahami topiknya. Oke? Nah, sekarang di sini teman-teman, kita akan lihat contohnya tentang bagaimana menemukan topik sentence. Read the first paragraph of a passage on the illness obsessive compulsive disorder. And the topic sentence di sini bisa kita temukan di kalimat pertama. Ini dia. Untuk menentukan topik sentence-nya. Jadi OCD is clinically diagnosed as an anxiety disorder. Oke, ini ada di paragraf di kalimat pertama. And then the definition of topic. Definisi dari topiknya bisa kita temukan di mana? Bisa kita temukan di kalimat selanjutnya. Di satu kalimat sesudahnya atau dua kalimat sesudahnya. Disorder affects up to 4% of adults and children. People who suffer from this debilitating disorder have distressing and obsessive thoughts which usually cause them to perform repetitive behaviors such as counting silently or washing their hands. Nah, di sini kita temukan the definition of topiknya adalah apa. Oke, jadi definisi of topiknya ada di bagian ini. Sudah besar ini. Dan selanjutnya organizational clues-nya. Organizational clues-nya itu maksudnya di dalam passage ini sebenarnya apa sih pokok pembahasan yang dibahas oleh the writer or the author. Yang dibahas oleh si penulis teksnya ini adalah apa? Jadi di sini yang pertama adalah obsessive behavior. Ya, yang dibahas obsessive behavior. Lalu yang kedua adalah stress of sufferers. Jadi bisa kita ambil dari definition of the topic dan juga topic sentence-nya. Lalu treatment-nya. Tentang penyakit yang diderita, lalu tentang gejala-gejalanya, lalu tentang bagaimana penanganannya. Nah, jadi paragraf pertama ini yang dibahas oleh the writer atau the author adalah this ones. Oke? Nah, jadi ini teman-teman untuk menentukan topik sentence. Jadi topik sentence itu bisa kita temukan. Jadi topik sentence itu bisa kita temukan di kalimat pertama di masing-masing paragraf. Oke? Ya, jadi making prediction untuk mengetahui atau untuk memprediksi kira-kira passage-nya itu membicarakan apa. Kita kembali lagi ke bagian A tadi, finding the general idea. Kita bisa memanfaatkan kalimat pertama dan kalimat kedua di masing-masing paragraf untuk mengetahui apa sih yang dibahas di paragraf tersebut. Dan untuk making prediction, membuat prediksi tentang pembahasan utama dari keseluruhan teksnya, itu setelah kita tentukan general idea di masing-masing paragraf atau topic sentence di masing-masing paragraf, baru kita tentukan, kita buat kesimpulan keseluruhannya itu adalah apa. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Ya, sampai sini apakah ada pertanyaan everybody? Setelah ini kita akan coba masuk ke bentuk soal real IELTS-nya. Kalau tadi masih pengantar-pengantarnya ya teman-teman. Oke, sambil menunggu pertanyaan. Jadi di sini salah satu bentuk soal dalam reading IELTS itu adalah matching headings. Mencocokkan headings. Jadi headings tadi sudah kita bahas sama-sama ya teman-teman. Jadi headings itu adalah keseluruhan isi teksnya. Gitu, atau kita bisa menyebutnya sebagai overview. Oke.
Nah, sekarang di sini kita lihat teman-teman, mencocokkan headings atau matching headings dengan paragraf yang tepat merupakan bentuk soal yang akan ditanyakan dalam IELTS reading. Headings merupakan ringkasan dari gagasan utama suatu paragraf. Teks dapat dibagi menjadi bentuk paragraf komplit atau potongan paragraf. Ya, jadi nanti soal-soal yang diberikan bisa disajikan dalam bentuk yang komplit, teman-teman, atau bisa juga hanya diberikan beberapa potongan paragrafnya saja. Dan sekarang kita akan mencoba mematchkan, mencoba mencocokkan setiap heading yang ada dengan paragraf-paragraf yang ada di bawahnya. Well, sekarang kita lihat di sini list of headings-nya. Di sini ada 7 headings, everybody. Dan paragrafnya di sini ada 4 paragraf ya. Oke, kita baca dulu headings-nya. Masing-masing headings-nya. Bagian number 1. The future of urban planning in America. The future of urban planning. Apa yang bisa menjadi clue-nya di sini? The future in America. Oke, lalu selanjutnya di sini yang kedua. Yang kedua, conflicting ideas through the history of urban planning. Conflicting ideas berarti talking about the conflict. Conflicting ideas through the history. Ya, all of them talking about urban planning. Lalu yang ketiga, urban planning has a long and varied history. Berarti yang bisa menjadi clue-nya di sini, a long and varied history. And then number 4, financial problems help spread an urban planning concept. Financial problems. Okay. And concept. Number 5, the background to one particular planned concept. The background, berarti talking about the background. Number 6, political change obstructs progress in urban planning. Political change obstruct progress. An urban plan to reduce traffic. Reduce traffic. Well, sekarang everyone, kita coba cari general idea for each paragraph here. Kita coba cari masing-masing general idea dari masing-masing paragraf. Tadi sudah kita praktekkan mencari general idea, kita bisa memanfaatkan the first and the second sentence in each paragraph. Okay, the title is Planned Communities, Garden Cities. And look at the first passage, everybody. Kita bisa lihat paragraf yang pertama. Kita baca sama-sama. The nation of planning entire communities prior to their construction is an ancient one. In fact, one of the earliest such cities of record is Miletus, Greece, which was built in the 4th century BC. Baik, dari sini teman-teman kira-kira membahas apa nih? Apa yang dibahas di sini? The nation planning an ancient one. In fact, one of the earliest such cities on record is Miletus, Greece. The background to one particular plan concept. Right? Yes, the background of or the history. Good. Jadi di sini yang A talking about the background or the history of urban planning. Nice doing, everyone. And now, part B. Kita baca, one of the most important planned city concept, the Garden City movement, arose in the latter part of the 19th century as a reaction to the pollution and crowding of the Industrial Revolution. In 1898, Ebenezer Howard published the book Tomorrow, A Peaceful
path to real reform in which he laid out his ideas concerning the creation of new economically viable towns. So, everyone, kira-kira di sini what is the general topic? Conflicting ideas through the history. Conflicting ideas through the history. All right. Concerning the creation of new economical viable towns, conflicting. Talking about the conflict. Sepertinya not talking about the conflict, everybody. Okay, jadi di sini one of the most important plan, city concept, the garden city movement. Jadi salah satu rencana konsep yang penting yaitu the garden city movement arose in the latter part. Political change of stress. Political change. Oke, jadi political change abstract, okay. Atau bisa juga talking about the particular plan. Nah, particular plan. Jadi particular plan-nya adalah the garden city movement. This one. One of the most important planned city concept. Nah, ini dia. Well, and how about paragraph C, everybody? In the early 1920s, American architects Clarence Stein and Henry Wright, inspired by Howard's idea and success of Letchworth and Welwyn, created the city of Redburn, New Jersey. Conceived as a community which would be safe for children, Redburn was intentionally designed so that the residents would not require automobiles. So, the general idea for the third paragraph is talking about an urban plan to reduce traffic. Can you repeat it, please? Suaranya putus-putus, Kak. An urban plan to reduce traffic. Yes, good. An urban plan to reduce the traffic. Ya, jadi how to reduce the traffic would be safe for children. Karena di sini dibicarakan as a community which would be safe for children. Yap, jadi how to make a safe life for children, or how to reduce the traffic. Okay, and the last paragraph, everybody, what is it talking about? In America, following the stock market crash of 1927, there was great demand. Financial problems. Well done. That's good. So the general idea is financial problem. Yep, kita sudah menemukan general idea-nya financial. And ya, kita sudah menemukan masing-masing general idea-nya, teman-teman. Sekarang kita akan mematchkan dengan heading yang ada di atas. Well, sekarang kita lihat untuk paragraf A. Kira-kira heading yang tepat apa nih, everybody? Number 1, 2, 3, 4, 5, 6, or 7? About the history of urban planning? 5. Number 5, the history of urban planning. Kalau yang 5, the background to one particular planned concept. Tentang plan konsepnya. Sementara di sini kan the background of urban planning. Yes, good. Yang ketiga. Urban planning as a varied history. Yap. Jadi paragraf yang ketiga. Duh, ini 3 Romawinya jelas ya, teman-teman. Aduh, saya ganti aja deh.
Nah, seperti ini. Baik, sekarang yang B, about political change, abstract or particular plan. So, 6, particular plan, everyone. Cari deh, particular plan itu ada di 6, political change, particular plan. Particular plan, can you read number 5? This one, particular plan concept. Talking about particular plan concept. So, yang membicarakan particular plan itu adalah number 5. Well, and how about paragraph ketiga, paragraph C? How to make a safe life for children or how to reduce the traffic? Traffic. Number 7. Good job. Number 7. And the last, financial problem is heading number yang ada number 4. Financial problem helps spread an urban planning concept. Yep, 4. Nah, jadi ini dia everyone, the way that can we do, langkah-langkah yang bisa kita lakukan ketika di soal itu kita diminta untuk matching the heading, untuk mencocokkan antara paragraf dan juga heading yang disiapkan. Berarti di sini yang tidak terpakai, number 1 ya, number 1 ini tidak terpakai, number 2 ini hanya distractors for us, hanya apa ya, hanya penjebak untuk kita saja ini teman-teman. Lalu yang ke-6, nah ini dia. Ya, baik teman-teman. Sampai sini kira-kira apakah ada pertanyaan? Kira-kira apakah bisa dipahami? Apakah ada kemungkinan lebih dari 2 heading digunakan sebagai jawaban? Ada teman-teman. Ada kemungkinan. Jadi tergantung dari perintah soalnya. Jadi kalau misalnya perintah soalnya itu ada kata-kata you can choose 2 paragraphs for 1 heading. Kamu bisa memilih satu atau lebih paragraf untuk 1 heading, berarti boleh. Tetapi kalau misalnya di dalam soal tidak dijelaskan, ya berarti cukup satu-satu saja. Gitu. Nanti kita pasti akan diarahkan di dalam soal. Kalau misalnya boleh 1 heading untuk lebih dari 1 paragraf, maka boleh kita menuliskan 1 heading untuk beberapa paragraf. Tapi kalau misalnya tidak ada instruksi seperti itu, maka kita bisa memilih 1 heading for 1 paragraf. Ya, jadi seperti itu, Kak Junior. Sama-sama. Yep. How about the others? Yang lain? Apakah ada pertanyaan lagi? Ya, baik. It means that we need to focus on first paragraph. Yep. I mean, in the first sentence. Yep, that's right. So we have to focus on the first and the not paragraph, sentence. Jadi we have to focus on the first and the second paragraph. Itu dia. Jadi fokus kita adalah pada kalimat pertama dan kalimat kedua. Gitu. Jadi kalimat-kalimat selanjutnya itu sebenarnya sebagai pendukung aja. Jadi misalnya teman-teman di paragraf pertama dan kedua tidak menemukan titik temunya nih, tidak menemukan kira-kira apa sih yang menjadi pembahasan, atau mungkin pembahasannya terlalu luas, tidak spesifik, maka kita bisa mencari informasi tambahan di kalimat-kalimat selanjutnya. Tapi tetap kembali ke fokus utama yang disampaikan tadi, ke kalimat pertama dan kalimat kedua. Ya, jadi seperti itu, Kak. Ya, jadi sampai sini teman-teman, kira-kira apakah bisa, ya sama-sama Kak. Kira-kira apakah bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa ya. Oke. Ya, jadi teman-teman, ada pertanyaan, cara cepat apa untuk mencocokkan heading? Ada kata-kata yang kita nggak paham. Cara cepatnya teman-teman, biasanya ada kata-kata, kalau kata-kata tidak paham sebenarnya agak sulit juga. Kenapa? Karena ketika berbicara tentang reading, ini kan tentang pemahaman.
gitu. Jadi ketika kita tidak paham, maka akan sulit bagi kita untuk menemukan titik temunya. Karena satu-satunya cara, modal dasar, kita kembali ke modal dasar dalam menaklukkan soal IELTS ya teman-teman. Modal dasarnya itu adalah penguasaan kosakata. Kedua baru itu adalah grammar. Jadi ketika teman-teman tidak paham dengan apa yang dimaksud, untuk mencari cara cepatnya itu cukup sulit. Gitu. Karena sebenarnya cara cepatnya ketika kita ingin menentukan heading atau mencocokkan apa yang ada di list dengan apa yang ada di dalam paragraf, cara cepatnya kita bisa memanfaatkan sinonim kata. Gitu. Sementara untuk mengetahui sinonim kata, kita harus tahu kosakatanya. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Jadi tidak jauh berbeda dari reading TOEFL ya teman-teman. Reading TOEFL pun seperti itu, meskipun bisa distrategikan, tetapi ketika kita tidak tahu dengan artinya atau kita tidak bisa memahami konteksnya itu seperti apa, maka akan sulit bagi kita semua untuk mengerjakan soalnya. Gitu. Ya, jadi cara cepat yang bisa saya berikan kepada teman-teman itu adalah kita mencari general idea. General idea dari paragraf itu adalah apa? Jadi kita tidak perlu membaca a whole passage-nya, keseluruhan paragrafnya. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Yep, so that's it everybody. Ini kebetulan jatah pertemuan kita sudah habis dan sepertinya tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Itu artinya kita sudah bisa mengakhiri